Oke, Bu. Siap. Del, teman kemana? Ini kan sudah jam 9. Wah, nggak tahu ya, Bu. Setahu saya si Temon tepat waktu. Tepat waktu gimana, Del? Kemarin dia sudah telat 2 jam. Terus kemarinnya lagi, dia telat 2 jam lagi, Del. Ya itu maksud saya, Bu. Yang lain udah kerja 2 jam, Temon baru datang. Itu namanya bukan tepat waktu, Abdel, tapi molor. Maaf, Bu. Saya terlambat. Temon, saya kan sudah pernah bilang, kalau kamu terlambat, kamu bikin surat dong. Yang alasannya kenapa kamu terlambat. Tapi waktu kemarin saya udah bikin surat terlambat, Ibu nggak bales. Emang surat cinta pakai dibalas segala? Justru kalau kamu tidak bikin surat, kamu saya akan kasih surat. Yang bener, Bu. Iya. Tapi surat pemecatan. Jangan, Bu. Saya kan orang baik. Lagian juga saya nggak pernah mencat Ibu. Sudah. Saya bisa gila kalau ngomong sama kamu. Lagian, kamu kenapa terlambat? Saya tadi nganterin adik saya, Bu. Adik saya lagi sakit. Kamu bohong ya? Perasaan saya tadi pagi lihat adik kamu sehat-sehat aja deh. Ibu tuh yang bohong. Kamu tahu dari mana kalau saya bohong, Temon? Orang saya nggak punya adik. Sudah. Pokoknya, kalau omset hari ini kurang dari 1 juta, kalian berdua saya akan pecat. Kok saya dipecat juga, Bu? Iya, kalian berdua saya akan pecat. Karena kamu temannya Temon. Kamu tidak bisa didik si Temon. Gara-gara lo nih, Mon. Gue jadi dipecat. Mulai hari ini, kita nggak usah bertemanan deh, Mon. Mulai detik ini. Oke. Tuh, Bu. Sekarang kita udah nggak temenan. Nggak usah pecat saya dong. Capek saya ngomong sama kalian. Gara-gara temenan sama lo nih, Mon. Gue jadi apes. Tenang, Del. Kita berdua nggak bakal dipecat. Kita? Gue kali yang nggak bakal dipecat. Kita berdua nggak bakal dipecat. Soalnya gue udah punya trik bagaimana kita meningkatkan omset fotokopi ini supaya laris. Nih. Ingat dan camkan, dunia akan mengalami kekacauan pada tahun 2012. Bintang-bintang akan jatuh ke bumi. Kalau ingin selamat, fotokopi pesan ini 100 lembar. Sebarkan kepada orang yang Anda kenal. Fotokopilah di tempat yang penjaganya 2 orang pria matang. 1 orang pria itu berbibir seksi dan ganteng. Satunya berjanggut kayak kambing dan tampang pas-pasan. Nah, lebaran ini udah gue sebar kemana-mana. Jadi gue yakin tempat fotokopi ini pasti laris. Ini mah namanya nipu, Mon. Gila lo ya. Batas antara gila dan cerdas itu tipis, Del. Begitu juga batas antara menipu dan kreatif. Tipis, Del. Setipis bibir gue. Bibir lo mah tebel, Mon. Lagian, ngapain sih lo pakai dasi? Kan ujung-ujungnya lo tukang fotokopi juga, Mon. Gue itu ingin mengangkat harkat dan martabat pelayan fotokopi, Del. Lagu-laguan lo, Mon. Yang perlu diangkat itu harkat dan martabat otak lo. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Nih, gue dapat selebaran yang isinya gue harus fotokopi sebanyak 100 lembar. Kalau enggak, di tahun 2012 gue bakalan kena bencana. Dan tempat fotokopinya harus yang penjaganya 2 orang. Yang satu bibirnya seksi dan mukanya ganteng. Yang satunya berjanggut kayak kambing dan mukanya pas-pasan. Kenapa ngeliatin gue lo? Bibir gue seksi dan muka gue ganteng. Kayaknya sih iya. Nih, gue fotokopi sebanyak 100 lembar. Gue takut ntar tahun 2012 gue kena bencana lagi. Del, nih fotokopiin. Kok gue? Lo kenapa? Yang punya ide cerdasnya kan gue. Udah sini. Mon, banyak banget yang harus fotokopi. Capek gue. Tapi kita kan dapat uang 10 juta, Del. Sesuai target. Gue takut uang itu uang panas. Uang panas dari mana? Biasa aja. Maksud gue, uangnya nggak halal. Lebay lu, Del. Udah tau uangnya nggak mengandung alkohol. Ya uang halal dong. Mas, gue fotokopi nih. Saya juga nih. Nggak bisa, Mas. Udah tutup. Kecapean. Enggak, Mas. Masih belum tutup. Del, lu fotokopi nih. Kok gue sih, Mon? Gue kan kecapean. Mas, besok aja. Nggak bisa, Mas. Mesti hari ini.
Mas coba baca selebaran itu. Hari ini juga harus difotokopi. Iya, entah kalau ditunda, gue bisa kena bencana lagi. Alah, nggak usah percaya mas. Orang selebaran ini yang bikin temon. Nih. Jadi, Mon, gue dapat selebaran lagi nih. Terpaksa gue fotokopi 100 lembar lagi. Jangan mau mas, selebaran itu cuma nakal-nakalan dia supaya fotokopinya laris. Oh, elu, Mon. Tega amat sih lu. Lu kan udah gue anggap saudara sendiri. Masa gue disuruh fotokopi 100 lembar lagi? Lu mau selamat nggak? Mau. jangan percaya mas, kita berdua aja kena tipu. Lo siap-siap Ki. Siap-siap apaan? Siap-siap dipukulin. Kan yang fotokopi lu, Del. Tapi kan lu yang bikin selebaran. Daripada kita dipecat. Kenapa lo pada jadi berdebat sih? Udah kebukin aja sekarang. Mas, kalau mau mukulin yang rapi ya. Biar saya fotokopi nanti. Emang muka gue mau fotokopi? Kelamaan. Ayo, kita kebukin aja. Lu mau ke buku juga? Emangnya kenapa? Kan kita mukanya sama. Apa yang sama? Mulut lo, mulut gua aja beda. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Angkat dong. Anita. Nggak diangkat-angkat. Halo. 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 Nggak diangkat-angkat deh. Emang lo telepon siapa sih, Mon? Telepon cewek gue. Gue juga telepon Anita nggak diangkat-angkat nih. Gue jadi curiga. Jangan-jangan Anita jalan sama orang lain. Lu bikin gue parno aja lu, Del. Parno kenapa lo? Jangan-jangan Alinda lagi tidur. Tidur di mana? Ya tidur di rumahnya. Terus yang lo parnoin apa? Jangan-jangan telepon gue nggak diangkat. Itu mah bukan Parno, Mon. Parno itu curiga. Jangan Anda selingkuh. Itu baru Parno. Kalau tidur di rumah sendiri kenapa lo Parno, Mon? Ya terus apaan lo istilahnya yang pas? Ya nggak tahu, lo cari sendiri. Kenapa jadi musingin gue? Halo. Ini siapa sih cewek? Pasti bukan cewek gue. Halo. 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 Lo. Ya, dimatiin. Emang lu lagi nelfon siapa sih, Din? Cewek gue, Mon. Tapi suaranya bukan cewek gue. Emang dia bilang apaan? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Itu yang ngomong mau operator, Din. Oh, jadi namanya Mbak Operator. Terserah lu, Din. Cewek-cewek lu kenapa gue jadi yang pusing sih? Loh, kok pada pegang handphone semua? Emangnya mau jualan handphone? Abdul telepon Anita nggak diangkat-angkat, mah. Temen juga, Tante. Udin juga, Tante. Pada mikirin cewek. Kerja aja belum masih pengangguran udah pada mau pacaran. Halo. Hai Mas Abdel, sayang. Sorry ya, tadi kamu cariin aku ya? Iya, ditelepon berkali-kali, nggak diangkat-angkat. Ya, aku kan pergi sayang. Pergi sama siapa? Sama Charlie. Sama Charlie. Charlie mana? Pergi aja sendiri, Mas. Oh, Anita, bisa aja bercandanya. Mas Abdul pikir Charlie ST12. Mas Abdul udah takut aja. Dari tadi ngomongin ST12 mulu, Del. Kayak ST12 ngomongin kita aja. Hai semua. Minggir, diri lo. Minggir lah, jadi sempit. Maafin Alinda ya Mas Temon. Tadi di rumah Alinda lagi ada tahlilan. Tahlilan apaan? Ya tahlilan orang meninggal lah. Masa tahlilan orang sunatan? Mas Temon tuh dari pagi sampai sore lewat depan rumah Alinda. Nggak ada yang meninggal tuh. Soalnya meninggalnya barusan Mas Temon. Masa meninggal barusan? Langsung tahlilan? Mas Udin. Halo. Lady, gimana sih? Gue telepon berkali-kali, nggak diangkat. Siapa bilang nggak diangkat? Aku angkat terus kok.
cuma nggak ada suaranya. Terus cuma kedengeran nada dering doang. Oh. Dipencet nggak? Enggak. Ya. Lady, ternyata lu bener-bener pacarku yang paling lugu. Gimana dong, Del? Gak tahu kenapa ngadu sama gua. Tega amat sih lu, Del. Lu kan udah gue anggap saudara sendiri. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Gue heran Del. Harga tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri udah turun. Tapi yang pergi ke luar negeri kok sepi. Padahal kan sekarang musim liburan. Ya, kalau di luar negeri mah ada musim liburan, Mon. Di sini juga. Dengerin dulu, Mon. Di sini sih banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak kerja, jadi banyak pengangguran. Nah, tiap hari mereka liburan. Kalau tiap hari mereka liburan, harusnya travel kita rame. Siapa yang mau ngegaji pengangguran, Mon? Mereka aja nggak sekolah gara-gara miskin. Nah, kalau udah miskin, terus nggak dapat gaji, pakai apaan beli tiket pesawatnya? Emang bisa pakai daun? Oh iya. Alah, kayak nggak pernah nganggur aja loh, Mon. Dulu aja bisanya cuma ibu muklis loh. Tapi itu kan masa lalu. Sekarang gua kan udah kerja, produktif. Tapi kan gue yang ngajak. Ya itu karena gue mau. Coba kalau gue nggak mau, gue masih tetap pengangguran. Jadi karena gue, bukan karena lo. Mulai deh songong lo, Mon. Ya lu duluan yang mulai. Halo, selamat siang. Siang, Mbak. Silakan. Iya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau pergi ke luar negeri. Wah, tepat sekali, Mbak. Agen ini khusus menjual tiket ke luar negeri. Rencananya saya mau pergi ke Palestina. Kira-kira ada tiket nggak ya ke sana? Wah, Palestina kan lagi perang, Mbak. Lagian kita nggak jual tuh tiket untuk ke sana. Ya udah deh. Kalau gitu, saya pergi ke Meksiko aja. Katanya di sana ada pantai yang sangat indah sekali. Wah, untuk rute penerbangan ke Meksiko sementara dihentikan.
Soalnya lagi ada virus flu babi. Jadi enaknya pergi kemana ya? Ke Amerika, ke Las Vegas. Hah? Las Vegas? Las Vegas kan tempat judi. Nah itu Mbak tahu. Kurang ajar ya. Kamu pikir ini saya punya tampang pejudi apa? Saya ini orang baik-baik. Kalau kayak gini caranya saya cari travel yang lain aja. Mon. Makanya kalau ngomong hati-hati. Gue ngomong udah hati-hati. Orang gue cuma bilang Las Vegas kota tempat judi. Kenapa nggak sekalian aja lo bilang Las Vegas itu kota yang menyeramkan. Banyak setan yang mukanya serem kayak lo di situ. Ribet ngomong sama lo. Halo? Ya, agen perjalanan Abdel dan Temon Travel. Iya, ya. Ini Udin. Ya, ada apa Pak Budi? Udin. Iya Pak Budi. Udin. U Ngaran, D Dumai, I Indramayu, N Nusa Kambangan. Maaf Pak Budi, kita khusus menjual tiket ke luar negeri. Prancis, Italia, Belanda, dan lain-lain. Kalau ke Ungaran, Dumai, Indramayu, atau Nusa Kambangan, pesen aja tiket di agen lain aja. Terima kasih. Halo. Gimana sih? Siapa juga yang mau ke Ungaran, Dumai, Indramayu, sama Nusa Kambangan? Orang gue mau ke Prancis. Mendingan gue datang ke kantornya aja deh. Ternyata pintunya ada di sini, pemirsa. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon, lo kalau sama customer yang ramah dong. Ya habisnya, mesen tiket Nusa Kambangan ke sini. Ya namanya juga orang nggak tahu, Mon. Lo kan bisa kasih taunya baik-baik. Waktu lo mau minum cairan pembersih WC yang lo kira sirup, gue kan ngasih tahu lo juga baik-baik, Mon. Kalau cairan pembersih WC sama sirup itu mirip, Del. Jadi wajar aja kalau kita nggak tahu. Kalau ini kan nggak wajar. Masa pesen tiket Nusa Kambangan ke sini? Emangnya kita menyediakan paket wisata tur ke penjara? Loh, Mon, lo mesen tukang pijit? Siapa yang mesen tukang pijit? Lu kali itu yang mesen. Ya gue enggak, makanya gue nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, siapa yang mesen Mas untuk mijit di sini? Siapa yang mau mijit? Mas, saya ini Udin Penyok, cowok paling ganteng dan paling kaya di komplek tempat saya tinggal. Lagian masuk ruangan pakai kacamata hitam. Emangnya gelap di sini? Oh iya ya. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini Mas, saya mau tanya, yang nerima telepon saya tadi siapa? Wah, kalau urusan terima telepon, bagian dia, Pak. Oh, jadi kamu yang nerima telepon? Jangan marah-marah gitu, Mas. Emangnya namanya siapa? Udin. Oh, saya nggak pernah nerima telepon dari Udin. Kalau dari Budi, pernah. Nah, maksud saya itu. Nama Mas Budi. Udin. Kalau Udin, saya nggak nerima. Kalau Budi, saya nerima. Ya itu saya. Kok jadi ribet begini? Udah pelan-pelan. Nama Bapak siapa? Udin. Lo terima telepon dari siapa, Mon? Budi. Ya Bapak bukan telepon ke sini kali, Pak. Nah, itu maksud saya. Boleh minta air putihnya nggak? Dia mau beli tiket. Apa numpang minum dah? Customer, Mon. Nah, kita ulang pelan-pelan, Pak. Nama Bapak siapa? Udin. Nah, lo, Mon, terima telepon dari Budi. Berarti Bapak nggak telepon ke sini. Nggak ada telepon namanya Udin. Kalau Budi ada. Itu maksudnya. Oh, jadi nama Bapak Budi. Bukan. Tadi saya telepon, nama saya Udin, tapi dikiranya Budi. Oh, Bapak yang tadi mesen tiket mau ke Ungaran, terus Dumai, Indramayu, sama Nusa Kambangan. Siapa yang mau ke sana?
Saya cuma menjelaskan nama saya. Udin. U. Ungaran. D. Dumai. I. Indramayu. N. Nusa Kambangan. Kalau begitu, Bapak salah tadi nelpon sini. Harusnya tadi Bapak jelasin U. Uganda. D. Denmark. I. India. N. New Zealand. Itu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan nama travelnya. Persis. Ya udah, Bapak mau kemana sih? Prancis. Prancis, Mon. Untuk berapa orang, Pak? 1. Berangkatnya kapan? Besok. Jam? Ya pagi lah. 10 juta, Pak. Kecil. Kecil. Ngomong-ngomong, ini Bapak pertama kali keluar negeri ya? Persis. Cuma ngingetin, jangan lupa visa sama paspornya. Ada aja yang ketinggalan gitu, Pak. Tenang aja, Mas. Saya nggak pernah lupa. Iya, saya cuma sekedar ngingetin. Saya yakin Bapak orangnya nggak pelupa. Ya gimana saya mau lupa, Mas? Saya kan nggak punya visa sama paspor. Pak, kalau nggak ada visa, nggak ada paspor, Bapak nggak boleh keluar negeri, Pak. Keluar negeri itu harus ada tanda pengenalnya. Oh, kalau cuma tanda pengenal, saya punya, Mas. Malahan ada 2. Nih, yang satu SIM, yang satu KTP. KTP. Pak, kalau modalnya SIM sama KTP, itu bukan untuk luar negeri. Tapi Bapak ke Polda kalau mau ngurus STNK sama BPKB. Mau keluar negeri modalnya SIM sama KTP. Ini biro travel apa biro jasa perpanjangan SIM STNK sih? Kalau gitu, nih tiketnya saya balikin. Buat apa bayar mahal-mahal kalau saya nggak bisa keluar negeri? Sekalian uang 10 juta balikin ke saya. Oh, nggak bisa, Pak. Tiket yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Gimana sih? Pokoknya apapun resikonya, uang saya 10 juta harus kembali. Titik. Ya udah, Pak. Khusus untuk Bapak ada kebijaksanaan spesial. Bapak bisa mendapatkan uang 10 juta asal Bapak mengembalikan tiket disertai dengan uang pembatalan 20 juta. Oh, oke. Nggak masalah. Nih, 20 juta. Tiketnya? Nih, Nah, ini 10 jutanya. wah, akhirnya uang saya 10 juta balik. Makasih ya, Mas. Kalian emang bener-bener karyawan travel yang paling baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Del, 10 juta buat lo. O. Ungaran. D. Dumai. M. Matamu. Nggak ada M. I. Indramayu. N. Nusa Kambangan. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ada apaan ya? Semua orang pada pakai masker. Mas. Ada apa sih, Mas? Kok pada pakai masker? Mas, ngomong aja. Bang, gue pakai ginian, soalnya gue takut kena virus flu babi. Wah, dulu ada flu burung, sekarang flu babi. Makin ngeri aja nih dunia. Besok-besok ada flu apaan lagi ya? Flu kucing kali. Santai dulu lah. Sambil baca koran. Flu babi menyebabkan ratusan orang mati di Meksiko.
Saat ini flu babi sudah sampai ke Asia. Flu babi disebabkan oleh virus orto. Susah amat bacanya nih. Orthomyxoviridae yang endemik pada populasi babi. Flu babi menginfeksi manusia tiap tahun dan biasanya ditemukan orang-orang yang bersentuhan dengan babi. Meskipun ditemukan juga kasus-kasus penularan dari manusia ke manusia. Wah, ini nih. Ciri-ciri penderita flu babi adalah demam, kekakuan pada sendi, muntah-muntah, dan kehilangan kesadaran yang berakhir pada kematian. Wah, gawat. Si Din, kenapa tuh? Din. Kenapa lo, Din? Gue demam, Klis. Rasanya pengen muntah. Sendi-sendi kaku. Ciri-ciri penderita flu babi adalah demam, kekakuan pada sendi, muntah-muntah, dan kehilangan kesadaran. Wah, gawat, Din. Lu kena flu babi. Oh, yang bener, Klis. Bercanda aja lu. Emangnya lu kemarin-kemarin kemana, Din? Ke kebun binatang. Terus lu ngeliat babi nggak? Ya iyalah. Namanya juga kebun binatang. Semua binatang ada, kecuali satpam. Wah, gawat. Nggak salah lagi, Din. Lu tuh kena flu babi. Klis, aduh. Terus gimana dong? Ya lu harus ke dokter lah, Din. Tapi kaki gue udah nggak kuat, Klis. Ke dokternya gendong ya. Enak aja. Kalau lu bersentuhan sama gua, ntar gua ketularan lagi. Terus gimana dong? Sebentar ya, Din. Ngapain lu, Klis? Gua mau nyari ide, Din. Nyari ide ngeliatnya ke bawah. Kalau nyari ide, liatnya ke atas, Klis. Oh iya ya. Bentar, Din. Apaan lagi sih, Din? Belum lengkap, Klis. Tongkat lu tuh. Oh iya. Hah? Kok berubah jadi kecil sih? Loh, ini tongkat gua. Apaan nih, Din? Ini mainan nih, Din. Bentar ya, Din. Ayo cepetan ah. Capek, Klis. Ayo cepetan deh. Ayo. Ayo. Apa-apaan ini? Gawat, dokter. Gawat. Kalau ngomong sama orang lain itu harus sopan. Buka helmnya. Oh iya. Maaf, dokter. Gitu dong. Kok bawa kambing? Anda kesini bawa kambing? Saya itu bukan dokter hewan. Saya dokter umum. Siapa yang bawa kambing, dokter? Begini, Dok. Teman saya kena flu babi, dokter. Ngomong babinya jangan ke muka saya dong. Bagaimana gejala-gejalanya? Gejalanya, badannya demam-demam. Tulang sendi pada kaku-kaku. Dan juga muntah-muntah deh. Ya udah, kalau begitu kita periksa aja. Tapi sebelum teman saya diperiksa, saya tunggu di luar, dokter. Lo emang kenapa? Nanti saya ketularan lagi. Ya udah, Anda nanti tunggu di luar, tapi jangan di terminal. Emang kenapa, dokter? Jauh. Emangnya mau nunggu jauh-jauh? Oh iya.
Ternyata Anda bukan terkena virus flu babi. Ini mah demam biasa. Kalau masalah muntahnya itu mungkin karena mah Anda aja yang terganggu. Mungkin karena Anda jarang sarapan. Dokter sok tahu. Bukannya saya jarang sarapan, Dok. Emangnya apa yang saya mau makan buat sarapan? Usah sombong. Untuk sendi-sendi saya gimana, Dok? Kaku banget nih. Itu rematik biasa. Biasa, penyakit orang susah. Wah, alhamdulillah. Dok, untuk antisipasi biar saya nggak terkena flu babi gimana, Dok? Anda harus camkan dan ingat baik-baik. Pertama, jangan sekali-kali Anda berjabatan tangan dengan babi yang sedang kena flu. Selain Anda nanti kena virus flu babi, Anda juga nanti dianggap orang gila. Emangnya enak sekali kena penyakit dua, flu babi sama gila. Oh gitu ya, Dok. Terus yang kedua, Dok? Jangan sekali-kali mencium babi yang sedang flu, apalagi sampai maksa. Selain nanti Anda terkena virus flu babi, Anda juga nanti bisa dianggap orang nggak waras. Oh, iya. Saya baru tahu, Dok. Yang ketiga apa, Dok? Jangan mengucapkan kata babi sama orang lain, apalagi yang Anda tidak kenal. Emangnya kenapa, Dok? Ya bisa ditampar. Lain yang dicaci maki. Oh iya ya. Kalau yang keempat, Dok? Jangan tidur bersebelahan dengan babi. Dok, kalau saya tidur sama teman saya yang tadi, si Muklis, gimana? Ya tergantung. Tergantung apanya, Dok? Tergantung di sebelah teman Anda tadi ada babi apa enggak. Emangnya kalau ada babi kenapa, Dok? Ya usir dulu. Emangnya lo mau tidur desek-desekan sama babi? Oh iya ya. Satu lagi. Apa, Dok? Sepertinya Anda tidak perlu khawatir. Karena Anda tidak mungkin kena virus flu babi. Yang bener, Dok. Benar. Emang kenapa, Dok? Babi kan badannya gemuk. Nah Anda kurus, cungkring, kayak jerapah. Kalau kena virus jerapah, ada kemungkinan. Oh iya ya. Untung saya kayak jerapah. Makasih, Dok. Dokter emang bener-bener dokter yang paling baik. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Loh, Klis, ngapain lu di sini? Nganterin orang sakit, Del. Siapa yang sakit? Si Udin. Tuh lagi diperiksa di dalam. Siapa yang meriksa? Ya dokter lah, Del. Dokter apaan? Di sini itu yang dokter istri gue. Terus yang di dalam siapa? Pasti si Temon. Emang lo gak kenal sama Temon? Ya kenal lah, Del. Tadi sih gue sempet curiga. Gue kan disini pakai helm, Del. Di dalam sempet disuruh buka. Pas gue perhatiin, gue keburu diajak keluar. Ya udah, gue keluar aja. Memangnya Udin sakit apa? Kayaknya sih kena flu babi. Kayaknya. Kalau kayaknya itu si Temon. Guys. Ternyata gue nggak terkena penyakit flu babi. Kata siapa, Din? Ya kata dokter bilang. Dokter apaan? Yang di dalam itu si Temon. Kalau lu nggak percaya, tanya aja sama Abdel. Bener deh. Ya bener, Din. Yang jadi dokter di sini itu istri gue. Si Temon cuma bagian pendaftaran pasien. Berarti gue masih terjangkit penyakit. Tunggu, Din. Gue pakai helm dulu. Dah, terusin, Din. Gue lanjutin ya, Klis. Gue lanjutin ya semuanya. Sebelumnya, gue mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kelamaan, udah lanjutin. Berarti gue masih belum bebas dari penyakit flu babi dong. Udin, coba sini saya periksa. Matanya. Mana tangannya? Sepertinya kamu tidak ada gejala flu babi. Tuh kan, Klis. Gue gak terkena penyakit flu babi.
Mas, bayarannya mana? Enak aja lo, gue udah capek-capek meriksa, main jalan aja. Bayaran. Penipu lo. Lu telepon kan? Temon, kenapa kamu pakai baju dokter saya? Ini kan jam istirahat. Sudah seharusnya kamu pasang tulisan istirahat di depan pintu saya. Bukannya malah kamu terima pasien. Siapa yang terima pasien, Dok? Tadi saya lagi nyari tulisan istirahatnya. Nggak ketemu. Ya udah, iseng-iseng saya pakai aja baju dokter. Si Muklis masuk. Akhirnya Temon belaga jadi dokter aja. Jadi si Udin udah lo periksa, Mon? Ya udah Udah lo pegang-pegang? Ya udahlah, orang namanya juga diperiksa, dipegang-pegang. Masa meriksa dari jarak jauh? Wah, Din, berarti lo belum tentu aman. Maksud lu? Gue belum terbebas dari penyakit flu babi. Kalau masalah flu babi mah, lo bebas. Benarkah demikian adanya, Del? Benar demikian adanya, Udin Penyok. Terus? Tapi kan lo udah dipegang-pegang Temon. Jadi kemungkinan besar lo terjangkit flu Temon. Dokter, berat mana penyakit flu Temon sama penyakit flu babi? Kalau beratnya sih sama, cuma bahayanya yang beda. Bahayaan apa, dokter? Ya bahayaan flu Temon lah. Orang babi aja kabur dideketin dia. Ya udah, Dit, kita cabut yuk. Oh, kok buru-buru sih, Klis? Emang lu gak takut kena flu Temon? Oh iya ya. Yaudah, yuk kabur. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Temon, kamu saya pecat. Gue dipecat tuh. Jangan gak usah mewek sama gue. Gue gak kasihan. Lu gak kesian sama gue dong? Kagak.